Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Kepri menyelenggarakan kegiatan rutin bulanan dengan menghadirkan Ustadz Denny Mulyana atau di Tanjung Pinang dikenal dengan Ustadz Deden. Kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan di Aula Kanwil Kemenak Kepri, Jumat 15 Januari 2021. Hadir dalam kegiatan para pengurus dan anggota DWP Kanwil Kemenak Kepri. Denny Mulyana mengatakan, siapa saja yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan menyediakan baginya surga. Ia menyebutkan, pada tahun 2020 dan awal tahun ini, banyak musibah yang terjadi di Indonesia, termasuk musibah banjir di Tanjung Pinang. Tentang Toharoh, Denny Mulyana atau Ustadz Deden menyebutkan, Kitab Fathul Murib, kajian fikih lengkap karya Abu Suja, menjadi rujukan kalangan santri untuk mempelajari bab taharoh. Taharoh menjadi kajian yang paling fundamental karena sangat penting dalam memulai ibadah. Toharoh artinya kesucian dalam ritual ibadah yang wajib dilakukan umat Islam dalam keadaan suci, seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya Ustadz Deden mengatakan, hadas hanya berhubungan dengan badan, sementara najis bisa berhubungan dengan badan, pakaian, dan tempat. Hadas dan najis tidak harus berupa kotoran, dan tidak setiap yang bersih itu suci. Cara bersuci dari najis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Najis dihilangkan dengan mencuci dengan air. Menghilangkan najis dapat dilakukan dengan batu seperti beristinja. Bersuci dari najis juga dapat dilakukan dengan tanah. Misalnya, ketika membersihkan alas kaki dengan tanah. Najis juga dapat dibersihkan dengan lap. Najis dapat dibersihkan dengan disiram dengan air. Dan menghilangkan najis di dalam air dengan Salamah itu kalau pakai gamis itu sampai ke bawah, sampai ke tanah. Akhirnya ditanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah istri Rasul, apakah itu baju gamis atau baju yang sampai ke tanah itu boleh apa tidak? Apa kata Siti Aisyah? Oh, itu nggak boleh, kata Siti Aisyah. Orang yang nanya senyum karena tahu Siti Aisyah cemburu, karena yang panjang bajunya sampai ke bawah, badannya modis itu Ummu Salamah. Kalau ngirim makanan paling cemburu Siti Aisyah. Jadi yang cemburu itu bukan hanya itu. Ada kawan Siti Aisyah. Kalau ngasih makanan enak, Rasul sampai kan pernah dilempar sampai terpecah itu piringnya itu. Gara-gara kecemburuan Siti Aisyah. Tak boleh. Akhirnya si sahabat itu nanya kepada Rasul, ya Rasul, itu bagaimana Ummu Salamah itu pakai bajunya panjang sampai ke tanah ke bawah, itu boleh apa tidak? Apa kata Rasulullah? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Yutahhiruhu ma ba'dahu. Apa yang masuk atau kena ke tanah itu, mohon maaf, malah di dulu itu mungkin, karena dulu itu kan banyak onta, banyak kuda, banyak kambing. Kalau sekarang saya paling-paling nengok di Tanjung Pinang cuma Rawasari. Ya, selain dari itu jarang yang kambing diliarkan begitu. Kalau dulu kan di zaman Rasul itu kambingnya dikabur, dilepas, kemudian unta, kuda sampai ke tanah. Kata Rasulullah begini, kain yang sampai ke tanah dan nyenggol kotoran itu yutahhiruhu ma ba'dahu, dia menjadi suci gara-gara kena tanah. Setelahnya itu jadi bersih gara-gara kena tanah. Makanya ibu yang pakai gamis panjang itu tidak usah risau, karena ya itu ngikut Ummu Salamah. Usai kan di Tanjung Pinang lain, nah itu kisahnya lain lagi. Kalau di sini tanahnya becek, ya, sini tanahnya becek. Pakai tanah pun menghilangkan najis juga, hilangkan najis. Kemudian apalagi untuk menghilangkan najis? Untuk menghilangkan najis ada lagi dengan cara dilap.
Dulu ibu, para sahabat itu kalau beres perang, pedangnya itu dibawa sholat. Pedangnya nempel di pinggang. Padahal pedangnya itu dia beres perang, kepala orang dia tebas, diunyak-unyak itu pedangnya itu darah penuh di situ. Gimana caranya? Ambil elak, dibersihkan pakai elak, masukin lagi, dipakai bawa sholat. Sah sholatnya? Sah. Berarti boleh juga menyucikan itu bukan hanya dengan air, bukan hanya dengan batu, bukan hanya dengan tanah, tapi bisa juga dengan mengelap. Cuman kalau ibu mau menyucikan najis dengan mengelap, tengok barangnya harus yang tidak ada pori-porinya, yang licin. Contohnya seperti kaca. Kaca keras tidak? Keras. Kalau tak percaya, anjelatin. Keras, kaca itu keras. Kalau ada najis di kaca, ambil tisu, lap, itu bersih, suci. Karena dia tidak ada pori-porinya, begitu. Jadi boleh dibilang, atau di pisau, lap, karena dia tidak masuk ke dalam, begitu. Ya, alhamdulillah, datang juga, baik. Kemudian dengan apa lagi cara menyucikan najis itu? Dengan air disiram. Bagaimana dengan cara menghilangkan najis dengan air disiram? Dulu ibu kalau zaman dulu kan masih banyak tanah. Di zaman Rasul ada seorang Arabi, ada seorang Badui, ada seorang kampung Badui. Orang dusun datang ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, kencing jadi dalam masjid. Kencing. Sahabat marah. Nah, ibu udah tahu ceritanya. Marah sahabat, sampai mau ditabok gitu orang itu. Tapi Rasul nggak boleh. Kenapa? Kalau lagi kencing ditabok, ya kencingnya makin kemana-mana. Kencingnya kemana-mana dia. Biarkan aja sampai beres hajatnya. Rasul itu paling pengertian ibu. Kalau ada orang yang mules kentut, ibu jangan nahan kentut. Ya, ikhlaskan seenaknya gitu. Ya, ikhlaskan. Ya. Cuma beda orang kentut orang kaya sama orang yang kentut miskin, beda. Orang kaya dengan orang miskin itu beda. Kalau orang kaya kentut, ini lagi ramai begini, orang kaya kentut, Bapak sehat, begitu. Bapak sakit perut, udah diperiksa apa belum, begitu. Cuma kalau orang miskin kentut, bau setan lu, begitu. Beres buang air kecil, kencing di dalam Masjid Nabawi itu, apa kata Rasulullah? Ambil air, siram. Jadi kalau anak ibu pas punya anak kecil kencing di tanah, ambil aja air pakai gayung, siram, meresap itu air ke dalam tanah sampai dia sudah mengering, maka najisnya pun ikut meresap dan menjadi hilang. Begitu. Ya, kalau ngikut sunnah Rasul ya ngikut zaman dulu. Begitu. Dulu itu kan pakai tanah, nggak ada pakai karpet begini. Kalau pakai karpet begini memang agak ribet sedikit. Enggak ribet. Ya, harus disikat, harus disiram. Kemudian ada lagi dengan air tapi tidak disiram, yang ibu tadi sampaikan, dipercik. Sama siapa? Sama anak kecil, bayi yang baru lahir, pipis. Anak kecil, bukan bapaknya. Anak bayi yang belum makan dan minum apapun kecuali ASI, air susu ibu, laki-laki. Ibu jangan nanya, kok begitu Ustaz? Jangan tanya, karena ini adalah Allah yang menyuruh begitu. Rasul ngasih contoh begitu, nggak usah protes. Kencing, Sayyidina Husain kencing, Rasul ambil air, nggak disiram, dipercik, diusap-usap bersih, tapi masih belum makan dan minum apapun. Bagaimana kalau anak-anak sekarang sudah banyak makan susu kaleng? Susu kaleng itu susu
sapi. Makanya kalau lebaran anak kita ini repot. Kalau anak dulu itu lebaran sungkemnya itu satu kepada ibu kandung, dua ibu yang menyusui, cuma dua aja. Udah ke ibu kandung, baru ke ibu yang menyusui. Kalau anak sekarang repot, harus datang emak yang ketiga. Sapi dikasih susu sapi itu banyak kadar-kadarnya di situ. Kadar kotorannya sudah lebih berat daripada najis yang ringan mukhafafah itu. Dipercik. Bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan, ulama ada yang mengatakan tetap seperti orang dewasa. Kalau perempuan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menghilangkan najis dalam air dengan ditambah air. Contohnya seperti begini, ibu punya sumur nih di depan rumah, punya sumur. Karena gara-gara corona duit tak ada, segala macam susah, ada ayam bunuh diri. Masuk ayam itu ke sumur, terus masuk bangkai kan? Bangkai. Gimana caranya? Ambil itu bangkai ayam, kemudian kan mudah mencarinya. Untuk mencari najis itu caranya hanya dengan 3: lihat warnanya, cium baunya, rasanya. Jadi kalau ibu mau tayamum, ibu tengok tanahnya. Karena tayamum itu patayamamu shaidan thayyiban. Tayamum itu mesti dengan tanah yang baik. Jangan tayamum dengan tanah yang ada najis. Dari tanah yang baik. Gimana caranya Ustaz membedakan tanah yang baik dengan yang ada najis? Ya tengok aja dengan yang 3 tadi itu. Yang pertama, ibu tengok jenisnya. Kalau tanah kan warnanya merah. Kalau tai kebo warnanya hijau. Kalau campur tanah merah dengan tai kebo, berarti ada najisnya di situ. Ustaz, kebetulan kebonya ini tainya enggak hijau. Mohon maaf nih kalau bikinnya agak jorok sedikit. Mohon maaf. Tanahnya ini enggak nampak, kotorannya enggak nampak, tai ayamnya enggak nampak. Kalau enggak nampak, warnanya persis seperti tanah. Solusi yang kedua, cium, ambil, cium. Sudah dicium pun Ustaz, ternyata sudah kering, tak terasa bau lagi, tak ada rasa baunya, udah seperti tanah aja, bau tanah. Nah, kalau masih bau tanah juga ibu masih bingung, cara yang ketiga, rasa. Rasa itu bukan di hati, di lidah, jilat. Selamat mencoba. Begitu caranya. Jadi kalau mau nengok, kan kita suka ragu nih, ini kena kencing apa tidak? Ibu tengoknya 3 itu aja. Kalau nampak, berarti. Maka dari dulu, kalau orang dulu itu kalau kencing, ibu mohon maaf ditandain. Ada orang kencing di karpet, ambil kapur, buletin. Itu aja yang dibersihkan yang ada najis itu. Kemudian ibu kalau telekungnya habis gendong anak, ada yang basah, ibu ragu nih Ustaz, ragu ini air kencing apa air bekas minum tadi itu? Kan ragu kita nih, tadi habis gendong cucu, basah ini air kencing atau bukan? Kalau ragu ibu dalam hati kuatkan. Ibu lebih condong kemana? Kalau lebih kuatnya ibu ke hati ibu itu bahwa itu bukan najis, berarti itu bukan. Caranya tadi itu coba cium dulu ya, dicium dulu. Tapi kalau sudah begitu, gimana Ustaz? Yakin ya hati ini bukan najis? Cukup boleh untuk sholat 1 waktu sholat. Ini menjelang asar nih, sholat asar lah. Tapi nanti mau maghrib, jangan ragu lagi. Ini mau
maghrib ulang lagi. Ini yang tadi ini nampaknya deh. Itu berarti ragunya 2 kali itu. Kalau sudah ragu, kalau cukup 1 kali aja. Dan kuatkan dalam hati. Tapi kalau yakin itu najis, ya cuci di mana tempat itu najisnya di situ. Najisnya di situ. Kalau memang ragu, betul-betul ragu, berarti harus dicuci semua karena kita tidak tahu apa di sini, apa di bawah, apa sebelah mana. Begitu Ibu. Nah, jadi kalau misalkan ada ayam masuk ke sumur, jadi bangkai di situ, diambil ayamnya, diambil air yang tercemar bangkainya itu, kemudian ditunggu sampai air itu penuh, sampai nambah lagi, udah penuh lagi air itu udah banyak, kan lebih dari 2 kula, udah hilang rabaunya, tak nampak warnanya. Rasanya pun sudah seperti air biasa, berarti sudah hilang najisnya.